Perkenalkan, namaku Mia Ayulara Susilowati dari kelas 19A5, NIM 190205190, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di video kali ini aku mau menjelaskan mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem urinaria. Anatomi fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria. Sistem urinaria yaitu sistem yang terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal yaitu mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel dalam batas-batas yang normal. Tujuannya untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Sistem urinaria terdiri atas sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan sebuah uretra. Yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan organ sistem urinaria yang berbentuk seperti kacang, panjangnya sekitar 12-13 cm, berat sekitar 120-150 gram, lebar 6 cm. Di dalam ginjal terdapat beberapa bagian seperti korteks, medula, piramid, kolumna berlini, papilaris berlini, calyx major, calyx minor, dan ginjal itu bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum. Sebagian ginjal dilindungi oleh iga ke-11 dan ke-12. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limfa. Ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak yang disebut pararenal dan perirenal. Fungsi ginjal ada beberapa. Yang pertama, pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi eritrosit, pengaturan tekanan darah, dan pengeluaran zat beracun. Fisiologi ginjal. Di dalam fisiologi ginjal yang pertama adalah mengatur volume air, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, dan ekskresi sisa hasil metabolisme. Struktur ginjal. Struktur ginjal dibagi menjadi dua, korteks ginjal dan medula redunalis. Korteks ginjal mengandung 1-1,5 juta nefron. Nefron dibagi menjadi dua, nefron corticalis dan nefron juxtamedullaris. Bagian-bagian nefron. Bagian-bagian nefron terdiri dari pertama, glomerulus, kedua, capsula Bowman, dan ketiga, tubulus. Tubulus dibagi menjadi beberapa bagian seperti tubulus proksimal, tubulus distal, lengkung Henle, dan ductus pengumpul. Nefron dalam membersihkan zatnya ada beberapa cara. Yang pertama, filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Organ sistem urinaria yang selanjutnya yaitu ureter. Ureter merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Merupakan lanjutan dari pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis dan pars pelvina. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin menuju ureter. Vesika urinaria merupakan organ selanjutnya. Vesika urinaria atau bladder atau dapat disebut juga dengan kandung kemih merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Fungsinya sebagai reservoir urin sekitar 200-400 cc. Bagian dari vesika urinaria yang pertama adalah apex, corpus, dan fundus. Organ sistem urinaria yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih.
Fungsinya menyalurkan air kemih keluar tubuh. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra pria dan wanita itu berbeda. Uretra pria lebih panjang daripada uretra wanita. Panjangnya uretra pria yaitu 20 cm, kalau yang wanita 2,5 sampai 4 cm. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa seorang wanita itu lebih sering terjadi infeksi saluran kencing daripada pria atau laki-laki. Uretra pria dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pars praprostastica, pars protastica, pars membranosa, dan pars spongiosa. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan zat metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Hasilnya urin primer atau filtrat glomerulus. Yang kedua adalah reabsorpsi, penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih dapat digunakan kembali. Hasilnya urin sekunder atau tubulus, filtrat tubulus. Kemudian sekresi atau augmentasi merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, menghasilkan urin sesungguhnya. Apa sih ciri-ciri urin normal itu? Ciri-ciri urin normal itu yang pertama adalah jumlah rata 1-2 liter sehari sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Kedua, warna oranye pucat tanpa endapan, baunya biasa sampai tajam, berat jenis 1010-1025. Dan komposisi urin normal itu terdiri dari air, ureum, dan natrium klorida. Jumlah air dan benda padat air sekitar 96% dan benda padat sekitar 4%. 4% itu terdiri dari 2% ureum dan 2% produk metabolik lain. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dari arteri renalis. Persyarafan ginjal mendapat persyarafan dari plexus renalis yang berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk di dalam ginjal. Patofisiologi sistem urinaria. Patofisiologi urinaria. Di dalam patofisiologi urinaria terdapat beberapa masalah. Yang pertama adalah berkurangnya aliran darah ke ginjal, kedua penyumbatan aliran kemih, dan trauma pada ginjal. Patofisiologi yang pertama adalah glomerulonefritis. Glomerulonefritis merupakan peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Proteinuria itu yaitu kadar protein di dalam urin yang berlebih, dan hematuria yaitu keadaan di mana jumlah darah di dalam urin itu berlebih. Glomerulonefritis dibagi menjadi 2, glomerulonefritis akut dan glomerulonefritis kronis. Glomerulonefritis akut disebabkan oleh bakteri Streptococcus, sedangkan glomerulonefritis disebabkan oleh kerusakan ginjal dan penurunan semua fisiologi ginjal. Patofisiologi sistem urinaria yang kedua adalah sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan yang pertama proteinuria, kedua menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah, ketiga penimbunan garam dan air yang berlebih, ketiga meningkatnya kadar lemak. Patofisiologi selanjutnya yaitu nefritis. Nefritis merupakan peradangan ginjal yang ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Sindroma dapat dikatakan sebagai kelainan yang telah menyebar ke dalam tubuh. Patofisiologi selanjutnya yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal yaitu tidak terjadi di mana disfungsi ginjal dan mengalami penurunan fungsi.
ginjal tidak lagi mampu bekerja. Ginjal sama sekali tidak mampu bekerja seperti semula, yaitu seperti penyerapan, penyaringan, dan pembuangan. Gagal ginjal dibagi menjadi dua, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Ciri-ciri seseorang yang mengalami gagal ginjal seperti sesak nafas, sakit tenggorokan, tubuh kedinginan, pusing, rasa gatal, sakit di pinggang, sampai kencing berwarna merah. Patofisiologi selanjutnya yaitu pyelonefritis. Pyelonefritis merupakan infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal. Disebabkan oleh Escherichia coli dengan gejala demam, menggigil, sakit punggung bawah, mual muntah, sampai terjadi pembesaran di dalam ginjal. Selanjutnya hidronefrosis. Hidronefrosis atau dapat diartikan sebagai pengembungan ginjal. Akibatnya, tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Selanjutnya batu ginjal. Batu ginjal merupakan batu yang terbentuk di dalam ginjal maupun di dalam kandung kemih. Massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang aliran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan air kemih atau infeksi. Selanjutnya vasikuuretral reflux, yaitu aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vasikuuretral yang dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Selanjutnya yaitu cistisis. Cistisis itu sendiri merupakan radang kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pada genital wanita, dan penggunaan kateter dengan jangka waktu yang cukup lama, sehingga dapat terjadi komplikasi terhadap penyakit yang lainnya. Selanjutnya uretritis. Uretritis yaitu peradangan pada ureter atau saluran kencing yang disebabkan oleh bakteri E. coli atau penyakit menular lainnya seperti chlamydia, jonor, dan cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejalanya ada darah di dalam urin, nyeri, demam, gatal pada penis atau selangkangan, rasa sakit saat berhubungan. Patofisiologi yang terakhir yaitu struktur uretra. Struktur uretra yaitu penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuknya jaringan ikat pada dindingnya disebabkan oleh kelainan bawaan, operasi, sampai infeksi. Selanjutnya mengenai diagnosis dan perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatan yang dapat dilakukan yang pertama adalah hindari obat-obat nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Kedua, penyesuaian dosis obat-obatan. Ketiga, persiapan terapi pengganti ginjal. Perawatan pada penyakit sistem urinaria yang dapat dilakukan yang pertama adalah katerisasi, kedua sistoskop, ketiga dialisis, keempat hemodialisis, dan kelima kateter Foley. Apa sih itu perawatan yang dimaksud? Yang pertama, katerisasi. Katerisasi merupakan pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Sistoskop merupakan alat untuk memeriksa bagian di dalam kandung kemih, juga dipergunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. Dialisis merupakan pemisahan zat dengan saluran melalui membran semipermeabel.
Dialisis digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Selanjutnya, hemodialisis. Hemodialisis itu penghapusan zat yang tidak diinginkan dari darah oleh bagian melalui membran semi-permeabel. Kemudian, kateter Foley. Kateter Foley merupakan sebuah kateter saluran kemih dengan balon di salah satu ujung yang mencegah kateter meninggalkan kandung kemih. Demikian video ini mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem urinaria. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya jelaskan mengenai anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem urinaria dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.